Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara menggiringkan merpati piyik. Nah, seperti apa videonya? Bagaimana caranya untuk menggiringkan merpati piyik? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Nakal, Langkah yang pertama sebelum kita menggiringkan merpati piyik yaitu kita eksekusi atau bukan eksekusi ya. Kita pilih dulu jantan dan betinanya. Nah, setelah sudah dapat, kalian sudah tahu cara memilih merpati jantan dan betinanya, kita lanjut ke proses penjodohan. Usahakan dalam menjodohkan merpati nih, ini ada salah satu contoh ya. Bisa juga secara koloni teman-teman, jadi dipisahkan, kalian lepas bebas. Bisa juga kalian menggunakan sistem warna ya teman-teman, dari warna induk lolohannya. Nah, ini ada anakan si Raja Pukul. Ini alhamdulillah sudah jodoh teman-teman, walaupun masih piyikan ya teman-teman. Nah, kalian harus, nah ini bulu-bulu piyikannya juga masih ini teman-teman, apa namanya, masih terlihat ya. Kita lihat larnya tuh, sisa lar 3 nih bulu piyikan 1, 2, 3 ya kan, ini sisa 3. Tapi alhamdulillah sudah beranca, sudah bekur. Ini juga sama. Sebelah kirinya berarti. Kiri kanan saya tuh. 1, 2, 3 sama ya. Ini alhamdulillah sudah jodoh. Ini ekornya juga masih ngedorong teman, tapi udah jodoh nih. Nah, untuk gimana jodohkan merpati piyik saya juga udah pernah buatin videonya. Cuman di video kali ini saya berbagi cara menggiringkannya teman-teman. Nah, ini kebetulan ada betinaannya itu yang masih seumuran ya teman-teman, kurang lebih seumuran. Cuman ini agak sedikit dewasa teman-teman. Ini anakan si Pinky Boy. Sama ini sisa lar 3. Alhamdulillah ini kepantau jodoh sendiri ya teman-teman. Jadi pejantan ini dia itu nguber-nguber ini terus. Nah, ini beda-beda nih ya. Ini masih tapi nggak apa-apa teman-teman tuh. Yang penting itu sudah jodoh atau sudah akur. Ini betinaannya, nah ini jantannya teman-teman. Ini kayaknya udah respon. Untuk menggiringkan merpati piyik itu biasanya saya nunggu teloran teman-teman. Biasanya biarkan dulu segiring-giringnya sendiri teman-teman. Jadi kita jangan egois, jangan pula dikasih jamu-jamuan apalagi doping ya teman-teman. Kita sabar, biarkan merpati giring secara alami dulu. Biasanya ketika betinanya ini mau bertelur, cuman kalau piyikan biasanya agak lama. Jadi yang perlu kita lakukan untuk menggiringkan merpati ini, kita hanya cukup lap-lap basah sedikit, terus kita jemur, sering jemur, masukin lagi, sering jemur, kayak gini aja teman-teman, tanpa diapa-apain. Nah, ini kayaknya sedikit agak giring, kayaknya saya juga belum tahu nih. Ini untuk tingkat merpati itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang giringnya langsung bisa giring. Kita coba saja ya. Wah, ini belum. Tapi ini sudah jodoh teman-teman. Nah, yang biasa saya lakukan itu saya sering memandikan secara basah teman-teman. Secara kering, mandi kering ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Saya praktekin saja ya. Jadi walaupun masih piyikan seperti ini, kita nggak bicara jamu-jamuan dulu ya teman-teman. Kita nggak menggunakan jamu, obat-obatan, apalagi doping. Biarkan merpatinya secara alami terlebih dahulu. Nah, yang pertama kalian sediakan busa seperti ini. Bebaslah busanya seperti apa aja. Ini aduh. Ini sudah saya kasih air ya sedikit. Nah, cara menggiringkan merpati piyikan itu proses alami ini teman-teman. Cuman kita harus mensiasati juga. Kita agak butuh perawatan juga teman-teman. Nah, setelah kalian sudah megang busa, nah biasanya masih
merpati pikan itu masih agak liar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada airnya sedikit, kita tuh kan basah kakinya. Lap-lap seperti ini teman-teman. Ini air itu berfungsi untuk menstabilkan suhu ya teman-teman. Suhu dan birahinya, bagian dadanya juga teman-teman. Jadi kalau merpati pikan itu tidak perlu dimandiin segala teman-teman. Tapi ingat, ini dilakukan setiap hari teman-teman. Nah, udah seperti ini saja teman-teman. Tuh, simple bukan? Kita tinggal kita basahkan bagian dadanya seperti ini. Iya kan? Nah, barangkali ada kotoran-kotoran bagian paru, kita bersihkan juga bisa. Tuh, seperti ini, sesimpel ini. Ini udah selesai. Nah, biar itu merpatinya cepat giring. Kemudian betinanya, tuh betinanya juga masih agak liar. Nah, betinanya juga sama. Boleh dadanya dulu, boleh. Ini kebiasaan saya ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan obat-obatan teman-teman. Jamu pun saya tidak pakai. Biarkan secara alami terlebih dahulu. Ini si merpatinya tuh kalau bisa nanti giring sendiri teman-teman. Kalau kalian rutin melakukan cara seperti ini teman-teman, kayak dibasahin ya. Ini namanya mandi kering atau dicit ya. Tuh. Udah seperti ini aja. Nih. Ini kan sudah, jantan sudah, betinanya sudah. Nah, ini boleh atas bawah, boleh seperti ini teman-teman tuh. Ya kan? Nah, kunci utamanya ketika menggiringkan merpati yang masih pikan, itu jangan kita umbar ya teman-teman. Nah, usahakan juga tidak perlu atas bawah teman-teman. Seperti ini juga nggak apa-apa. Ini masih agak lucu ya teman-teman, kelihatan lucu tuh ya. Kayak masih memang belum waktunya ya teman-teman. Nah, di sini kalian harus perhatikan, kita tidak boleh egois teman-teman dalam menggiringkan merpati yang masih pikan seperti ini. Jadi kita tunggu ya teman-teman, merpati ini giring dengan sendirinya. Tetapi kalau kita biarkan saja tanpa melakukan ritual atau kita melakukan aktivitas kayak tadi ya, di mandi basah, mandi cit, apa namanya istilahnya, dicit. Kalau di daerah saya itu namanya dicit ya, dibasah-basahin sedikit tuh. Ini karena pikan itu seperti ini tuh, jadi dia belum begitu dewasa. Untuk bekurnya juga masih jarang-jarang. Tapi ini niscaya teman-teman kalian lakukan seperti ini, terus kita jemur. Nah, untuk pikan seperti ini aja teman-teman ya. Jadi digabung saja teman-teman, digabung seperti ini. Tanpa harus naik turun atau atas bawah, nggak perlu teman-teman, kayak gini aja. Dan ini pun penjemuran harus kita lakukan. Nah, sekarang kita jemur yuk. Nah, ini juga ada beberapa merpati yang lagi mengerami telur atau kok bisa lepas? Bukannya ini ada di dalam. Nah, penjemuran seperti ini teman-teman tuh. Nah, kalau merpati piyik yang belum terbiasa kita jemur, yang belum biasa kita lakukan perawatan itu sedikit panik teman-teman. Nah, fungsinya kita merawat seperti ini agar nanti si merpatinya kalau sudah bertelur itu nanti terbiasa ya teman-teman. Tuh, lakukan seperti ini setiap hari teman-teman sampai nanti ada sendiri teman-teman. Nah, di sini poin pentingnya itu kita tidak bisa memastikan atau kita tidak bisa mentargetkan merpatinya harus giring, merpatinya harus bisa langsung kita mainkan. Jangan teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kunci ya teman-teman. Jadi biarkan merpatinya giring sendiri, nggak perlu dikasih jamu teman-teman. Sabar saja, sabar. Nanti biasanya kalau kalian rutin memandikan seperti yang di awal video itu, insya Allah teman-teman dengan sendirinya ini nanti rajin kawin. Terus si betinaannya ini insya Allah itu bertelur. Nah, nanti setelah merpatinya rajin kawin, terus biasanya itu bertelur. Nah, sebelum bertelur biasanya ada tanda-tanda giring teman-teman. Nah, itu boleh kalian
naik turunkan ya. Nanti boleh juga kalian mainkan. Ini setiap merpati berbeda-beda teman-teman. Ada yang langsung bisa diterbangkan, ada yang membutuhkan waktu nunggu mengerami telur dulu, ada yang tidak giring sama sekali teman-teman. Tapi kalau kalian melakukan rutin perawatan seperti ini, insya Allah itu ada tanda giringnya teman-teman. Jadi nanti giringan berikutnya setelah mengetahui telur itu giringnya sudah bagus atau sudah bisa kita mainkan dengan cepat. Giringnya pun nanti akan lebih mudah, lebih cepat giring teman-teman. Jadi seperti ini aja ya teman-teman, cara menggiringkan merpati ikan versi terbaru nih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.